Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qaidin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallah wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormati Bapak Ustaz Syahrin, Ustaz Alim, Bapak Ustaz Jamal Abidin, Ustaz Ayatullah, Bapak Ayub, Bapak Tor, dan juga Bapak Nihat, serta para yatama dan yang mengantar yatama pada kesempatan malam hari ini. Tasyakur binikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dapat bermuajahah bersilaturahim, khususnya dalam rangka untuk kita bisa menjadikan diri kita ini untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan kita sering silaturahim dan juga sering taklim, mendengarkan kajian-kajian baik ayat Quran maupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam terubah kita sampaikan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan insya Allah kita yang berharap mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, aku yang berbahagia, tidak terasa ya berapa hari lagi atau 1 atau 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Banyak hal-hal yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, maka seluruh aktivitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fokus nanti di bulan Ramadan. Makanya banyak taklim dihentikan sementara waktu, ya ditutup gitu ya, tutup untuk bertemunya. Tapi untuk munfarid, untuk sendiri-sendiri justru kita tingkatkan. Sekarang mudah untuk kita bisa mendapatkan, menggapai daripada ilmu agama. Ya, YouTube sudah banyak, TikTok sudah bertebaran. Kita bisa lihat, tinggal kita memfilter saja. Ini yang baik buat kita, ini yang enggak gitu. Sehingga kalau kita dapat memfilter dari seluruh apa yang menjadi kebaikan buat diri kita, kita termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Dapat memanfaatkan ya media sosial untuk dijadikan sebagai sarana dakwah kita. Sehingga banyak orang mendapatkan hidayah karena lihat TikTok, mendapatkan daripada hidayah juga karena lihat share dari teman-teman yang menggugah daripada hati, sehingga mereka dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Jadi berbagai mana fenomena keadaan itu bisa Allah berikan hidayah kepada kita, tapi tidak seluruhnya diberikan. Hanya orang tertentu yang memang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan di dunia ini, gampang dia dapat. Tapi terkadang ada yang sulit ketika orang sudah ngaji kemana-mana tapi nggak dapat itu. Nggak dapat apanya, pahalanya nggak dapat ilmunya. Sehingga dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi masuk kanan, keluar lagi tuh. Artinya tidak ada proses di mana satu nilai kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, makanya ya bulan Ramadan jadikan ini sebagai sarana spirit semangat kita untuk beribadah. Ya, jangan berlalu seperti biasa aja. Karena mendengar ada suatu cerita seorang Raja Zulkarnain yang sangat hebat, diterangkan dalam surat Luqman.
Itu dia seorang raja yang bijaksana, yang adil, bukan lagi kaya, hampir sama dengan Nabi Sulaiman, kaya juga, tapi ingin ingin meluaskan wilayah tuh. Akhirnya malam hari, pagi hari bicara dengan para tentaranya, kita akan menuju kepada suatu daerah untuk memperluas wilayah kita. Silakan nanti malam kita akan berjalan, nanti kita akan menelusuri sungai. Kalian injak sesuatu, ambil. Injak lagi, ambil lagi, silakan. Itu titah dari seorang raja. Akhirnya malam hari tiba, pasukan dibagi 3, pasukan pertama disuruh berjalan, silakan. Yang saat itu menginjak sesuatu di sungai, tapi nggak diambil. Paling batu ini, buat apa saya ambil? Bikin berat aja. Tidak mengindahkan perintah raja. Nah, kemudian pasukan yang kedua, dia injak, dia ambil, taruh di belakang. Dia injak, dia ambil, taruh di belakang. Hanya 2 kali aja deh. Nah, pasukan yang ketiga akhirnya, silakan kau mengarungi sungai ini. Maka ketika itu dia injak sesuatu, dia ambil, diinjak, diambil lagi, diinjak, diambil lagi, sampai ranselnya itu di belakang penuh dan jalannya tergopoh-gopoh. Kira-kira berat atau enggak? Berat. Akhirnya sampailah pagi hari, ya, Raja Luqmanul Hakim, ya, raja yang sudah memberikan sesuatu yang sangat besar manfaat buat kita, Dzulkarnain, bilang sama pasukan yang pertama, pasukan pertama, silakan kau buka tasmu, ranselmu. Ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Kenapa kau nggak ambil? Saya anggap batu itu jadi bikin berat, biasanya nggak ambil aja lah, katanya. Pasukan yang kedua, dia ambil cuma 2, ternyata bongkahan emas. Bersyukur dia pada Allah, alhamdulillah, dia bersyukur pada Allah. Yang kemudian yang ketiga, dia buka, seluruhnya penuh dengan emas. Inilah itibar pelajaran buat kita di bulan Ramadan. Kita mau pasukan yang pertama, yang datang bulan Ramadan puasa, kita nggak puasa. Datang bulan Ramadan qiraatul Quran, kita nggak hatamkan. Kita tidak berbagi takjil kepada orang, seperti biasa aja deh. Itu pasukan yang pertama. Rugi gak? Rugi pasukan yang pertama. Pasukan yang kedua, bagaikan kita di bulan Ramadan ini mengambil yang wajibnya doang. Wah, puasa bulan Ramadan siang hari saya berpuasa, tarawih saya lewatkan. Banyak yang begitu? Banyak. Infak sodako, kita mau punya uang tapi kita nggak berikan. Qiraatul Quran bisa kita baca, bahkan tidak dengan pakai kacamata, kita bisa baca dengan jelas, tapi kita nggak baca. Pasukan yang pertama ini masih lebih beruntung ketimbang pasukan yang pertama. Tuh ya. Jadi diambil manfaatnya doang di bulan Ramadan. Puasanya doang yang wajib yang diambil, sunnahnya nggak diambil. Nah, pasukan kita ini pasukan yang ketiga atau yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga, pasukan ini diambil semua. Bagaikan di bulan Ramadan, baik puasa siang hari, tarawihnya dilakukan, qiyamul lail malam hari, terus juga yang namanya infak sedekah dia lakukan, bahkan membantu orang tua pun dia lakukan. Bulan Ramadan penuh dengan amal ibadah yang dilakukan. Kira-kira ini pasukan yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Maksimalkan di bulan Ramadan. Spirit bulan Ramadan kita utamakan di dalam kita menggapai apa itu? La'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Ini yang Bapak sampaikan gitu ya. Oleh sebab itu, yuk bulan Ramadan dikit lagi sudah akan tiba ya. Sekian dari Bapak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.